Ini dia Poco X8 Pro, penerusnya dari Poco X7 Pro yang ngasih upgrade lumayan signifikan. Tapi gimana kira-kira gaming performance-nya? Apakah masih panas kayak dulu? Dan gimana kalau untuk day-to-day seperti biasa? Yuk kita langsung aja review Poco X8 Pro. Halo guys, nama gue Stefan dari StepTech dan langsung aja kita review si Poco X8 Pro. Whoops, salah, maksud gue yang ini ya. Ini mah X8 Pro Max, tapi desainnya mirip ya, cuma beda dari kamera bump-nya doang. Anyway, kita review si Poco X8 Pro. Ini yang pertama seperti biasa bahas untuk harga dan speknya. Ini gue beli yang variannya tuh varian tengah-tengah ya, 8512GB, karena menurut gue 512GB sekarang sweet spotnya, dan gue beli di harga segini. Kalau paling murahnya di 4 jutaan, tapi kalau gue lihat di internet sih, kebanyakan varian 8256 itu pada habis semua karena itu yang paling laku ya. Dibanding yang 512 sih rata-rata mau di X8 Pro atau mau di X8 Pro Max, semua laku semua. Tapi ya, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper si Dragon bodoh ini, gue udah taruh linknya semua di deskripsi. Kita bahas dulu aja untuk speknya. Speknya dia pakai Mediatek Dimensity 8500 Ultra, 6,6 inci AMOLED display, dia pakai aluminium frame sekarang, which is good, IP69K, Android 16 dan yang punya baterai yang cukup oke di 6500 mAh baterai dengan fast charging di 100 watt, tapi untuk fingerprint dia masih optikal, belum ultrasonic kayak kakaknya. Kira-kira bagaimana untuk masalah desain dan display? Desain sih gue suka ya, nggak kayak di X7 Pro yang ada kayak garis-garis gitu, menurut gue agak sedikit alay dibagi dua gitu ya. Di sini desainnya simple, kayak Poco F7 to be honest ya, desainnya cuma lebih apa ya, kameranya dipisah gitu kayak iPhone 11 bisa dibilang, tapi desainnya cukup oke. Warnanya juga gue suka, ini warna si green mint-nya lumayan bagus kelihatannya, dan juga bodi belakangnya juga kerasanya simple tanpa ada tetek banyak, cuma memang dia ada LED bar, tapi LED bar bukan LED bar sih, LED ring di kamera. Cuma memang kalau bisa kita mau nyalain ya nih, kita nyalainnya bisa di setting, terus kita bisa ke additional setting, dan di sini ada backlight effect. Ini settingannya lumayan banyak, tapi nggak banyak banget juga sih ya. Kalian bisa untuk kamera status indikator, rhythmic lightning, game lightning, incoming call. Menurut gue cukup berguna yang kamera status sama incoming call sama notification sih. Dan kalian bisa atur brightness-nya juga. Kalau misalnya kita mau coba warna ya seperti ini bisa kita lihat. Gitu aja, simple. Tapi sih agak aneh ya, jadi kayak apa ya, jadi kayak manusia gitu loh, kayak hidup si HP-nya. Tapi overall, desain belakang it's okay. Dan untuk desain depan juga ini bagus. Dia bezelnya sekarang makin tipis. Bodinya sekarang lebih ke arah lebar ya, nggak kayak Xiaomi zaman dulu lebih ke arah panjang, jadi lebih kerasa enak dipegang, lebih bagus juga untuk real estate-nya, layarnya lebih gede, buat main game enak, buat nonton enak. Futuristik juga, bezelnya tipis, dan no problem at all. So, next kita moving on, bagaimana untuk si display quality-nya sendiri. Display quality sekarang dia udah bagus banget juga, AMOLED display, layarnya bagus, view angle oke, jernih, cuma menurut gue agak kurang vibrant itu aja sih. Gue pakai mode vivid juga masih agak sedikit kurang vibrant, tapi masih oke, masih enak, masih bagus lah at least ya. Untuk masalah grip juga, ini enak dan feelingnya sekarang kerasa lebih premium ya. Kalau misalnya mau dibandingin sama X7 Pro yang tahun lalu, ini kerasa night and day banget, jauh lebih premium. Megang ini pas megang X7 Pro jadi kerasa kayak HP mainan menurut gue itu sih. Jadi ya, quality way better. Terus kira-kira bagaimana untuk si visibilitas di bawah sinar matahari? Karena Bandung lagi hujan, jadi gue sulit ya untuk ngekomparasinya. Jadi kalau misalnya di luar sih keadaan hujan ini terang-terang aja ya, brightness sekitar 80%, 85%, masih kerasa terang, no problem at all. Jadi sih untuk masalah brightness menurut gue nggak ada masalah sama sekali, kayaknya cukup terang HP-nya. Karena Xiaomi juga kalau masalah brightness biasanya pede banget ya. Haptic juga oke, dia haptic juga kerasa bagus, powerful, walaupun kurang premium tapi udah kerasa bulat, powerful, dan enak lah. Kalau dibanding sama kakaknya, masih lebih enak di kakaknya X7 Pro Max, tapi kalau misalnya dibanding sama previous generation X7 Pro, di sini lebih bagus yang pastinya. Good. Terus kira-kira bagaimana untuk si audio quality? Tapi semua itu biometriknya, kita cepet aja biometrik, dia pakai optical fingerprint, posisinya agak ke bawah, wajar kalau optical, karena dia butuh kamera. Kecepatan cepat, gak ada masalah, reliable, no problem at all lah, khas Xiaomi. Untuk audio, ini yang bagus banget juga di harga 4 jutaan sih, ini one of the best menurut gue. Audio speaker, tapi kita bahas audio headphone jack dulu yang agak kurang, jadi kita harus pakai converter ya karena nggak ada headphone jack, converter type C to headphone jack. Dan kualitasnya menurut gue sih kalau gue colokin pakai hi-fi yang gue punya ya, Edition XV itu suaranya lebih ke balance, nggak ada bass, tapi kalau di sini nggak tahu kenapa jadi bassy banget. Mau pakai Dolby Atmos nyala atau mati itu kerasa bassy.
Tapi overall untuk masa detail sih oke, sound bagus, cuma ya agak terlalu basic aja menurut gue sih. Sedangkan untuk speaker, ini sih mantep banget. Dengan Dolby Atmos nyala, one of the best speaker di harga 4 jutaan. Improvement dari X7 Pro, improvement dari F7, dan kalau bisa mau dibandingin sama yang lebih mahal sekalipun kayak iQOO 15R, di sini jauh lebih baik. Bass-nya kerasa bulat, jernih, gak bleber, vokal bagus, detail oke, soundstage agak sedikit sempit tapi masih enak didengar, separasi juga masih bagus. Jadi kalau misalnya kalian main kayak Wuthering Wave, itu suara efek-efeknya tuh nggak bakal nyatu-nyatu nggak jelas, masih bisa diseparasi dengan baik. Ya untuk lebih detail ini dia speaker testnya, kalian bisa dengerin sendiri. Pretty good. Sendiri. Pretty good. Moving on ke kamera quality, kita cepet aja. Kamera belakang dia pakai IMX882 Sony 50 megapiksel main kamera dan juga 8 megapiksel ultra wide. Kamera depan di 20 megapiksel. Untuk semua kamera itu yang bisa nge-record 4K 60 dan 30 hanya kamera belakang. Kamera depan hanya 1080p 60 fps sama juga dengan ultra wide-nya. Seperti itu. Kualitas fotonya seperti apa? Cukup bagus, cuma memang kelihatan banget kayak dari HP gaming ya. Biasa aja sih, bagus tapi ya gak bagus-bagus amat. At least dia kontrasnya oke. Dynamic range bagus, cuma gue rasa tuh dia white balance-nya agak kurang. Dan ya, overall, walaupun acceptable, tapi di harganya sih masih banyak yang lebih bagus kalau misalkan fokus ke foto. Untuk selfie, ini oke. 20 megapiksel, sensor favorit Xiaomi, capture time bagus, detailnya oke. Cuma sama seperti isunya, white balance-nya agak kurang kalau di dalam ruangan. Kalau di luar sih, oke-oke aja menurut gue, seperti itu. Moving on, kalau misalnya kita mau bahas untuk si malam hari juga ada beberapa foto gue ambil juga oke. Capture time cepet, gambarnya juga kelihatan bagus, noise minim. Kalau malam hari ini menurut gue malah cukup oke. Sedangkan bagaimana untuk si video quality, dia bisa 4K 60. Gimana kualitasnya? Mikrofon sendiri sih bagus, tapi untuk kualitas videonya sih masih ada jitter, cuma at least dia bisa 4K 60, jadi detailnya bagus. Stabilisasi juga surprisingly oke, mungkin berkat si optical image stabilization. Sorry guys, ada motor kampung seperti biasa. Anyway, ini dia untuk video testnya, kalian bisa cek sendiri. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 di Poco X8 Pro. Kalau di luar kayak gini sih oke, walaupun hujan, agak gelap dan masih bagus. Kita coba jalan. Actually not bad. Stabilisasi oke, mikrofon juga not bad. Dan kalau misalnya kita mau ganti ke 4K 30, kayak gini, sama ya, nggak bisa ganti ke ultra wide. Ultra wide hanya bisa ganti di resolusi 1080p aja. Pastinya lebih irit, dan kalau 4K 30, kalau di low light yang pasti bakal lebih jernih gambarnya dibanding 4K 60. Tapi ya, bagus, dia ada electronic stabilization, ada optical. So overall, pretty good. Gimana menurut kalian? Bisa komen di bawah. Moving on ke gaming performance. Moving on ke gaming performance. Ini apa sih yang paling penting ya bagi kalian? Jadi untuk game performance-nya menurut gue ini HP yang lebih cocok buat main game kayak Arkness Enfield kalau misal mau rata kanan. Kalau misal kalian mau main kayak Wuthering Wave, itu harus diturunin ke balance atau quality setting. Again, untuk detailnya gue udah tes di channel satu lagi untuk gua sama Enfield, kalian bisa cek. Dan di sini kita bahas aja gimana untuk si performanya kalau bisa main Wuthering Wave. Wuthering Wave sih, gue bisa bilang ini agak aneh, lumayan buggy. Jadi pas pertama tuh, dia tuh kayak white boost-nya tuh kayak nyala mati, jadi FPS-nya kayak ancur lebur, kayak 1-2 FPS. Tapi setelah itu dia beberapa menit, gak tau kenapa baru stabilize. Dan pas stabilize, dia performance-nya oke ya. Dia dapat sekitar 20-30 FPS di start torch, ini settingannya quality. Dan kalau misalnya di luar, dapat 40-50-an. Whippering Wave dapat 30-40 untuk Cartetia Team dan 20-an untuk timnya si Augusta. Sorry, bukan Augusta, timnya IMF ya. Overall sih masih playable, masih oke, speaker bagus, cuma itu aja untuk isunya. Untuk masalah heating ini gue agak sedikit disappointing. Cepet banget panasnya. Kalian kalau main WoW di quality setting baru kayak 2 menit 3 menitan dia udah sekitar 44 Celcius dan udah mulai kerasa sedikit throttle. Jadi gue tau kenapa MediaTek Dimensity ini ya sama kayak si X7 Pro Max juga. Dia tuh agak agresif throttling-nya, nggak kayak di F7. F7 kan YOLO ya, dia temperatur 47 Celcius, 48 baru throttle. Ini di 44 aja udah mulai throttle, dan pas di 46, 47 dia throttle-nya lumayan berat lagi. Itu yang gue rasa, seperti itu. Tapi ya, segitu aja untuk si gaming testnya. Dan untuk main Project Sekai atau Rhythm Game ini enak banget. HP-nya cukup compact sama kemana Michi, jadi untuk jempol player masih enak banget. Dan gue saranin kalian gesture atau misal si touch sensitivity-nya di medium ya.
atau di low. Kalau di high itu agak terlalu sensitif, jadi karena suka kayak double touch gitu loh. Jadi medium atau low itu menurut gue sweet spotnya. Overall enak banget ternyata ya di sini, walaupun Xiaomi tapi responsif banget, mantap, no problem at all. So that's good. Moving on ke UI experience-nya. UI dia pakai Android 16, HyperOS 3.0. Kira-kira gimana tentang HyperOS? Masih sama kayak Xiaomi UI. Kurang bagus masalah optimisasi, kurang bagus masalah inkonsistensi, masih nggak konsisten. Tapi ya HyperOS 3 ada improvementnya untuk masalah animasi, kerasa lebih mature, kerasa lebih sedikit smooth, tapi tetap masih jauh dari Origin OS atau ColorOS sayangnya. Tapi at least untuk day to day, HP masih kerasa kencang, launching oke. Bukan separasi lagi, multitasking bagus, split screen bagus, cuma itu aja. Gak tau kenapa kerasa kayak, gak konsisten gitu. Kadang kalau misalnya gue terlalu cepet, dia kayak chugging along gitu, kayak agak kejar-kejaran animasinya, gak tau kenapa. Itu isu dari zaman HyperOS pertama rilis masih ada menurut gue, tapi overall sih masih ada improvement dan ya usable lah. Cuma tetap gak tau kenapa mau semahal apapun HP Xiaomi, kalau misal gue pakai HyperOS tuh gak kerasa kayak premium feelingnya yang bisa didapetin di kayak iOS, One UI, Pixel Experience, Origin gitu, kayak gak bisa dapet gitu. Gak tau kenapa di HyperOS. Apakah cuma gue doang? I don't know, bisa komen di bawah juga. Seperti itu untuk UI-nya. Overall sih chipsetnya bisa nahan, cuma yang gue rasa ini kelemahan chipsetnya si 8500, ini chipset yang cepet panas loh. Jadi kalau misal kalian multitasking yang banyak aplikasi ya, sambil download aplikasi misal login itu kerasa hangat ke arah panas dan bakal throttle dikit. Itu kelemahannya. Kalau di X7 Pro Max nggak. Kalau di X7 Pro kerasa kayak gitu menurut gue. Itu aja. So ya, seperti itu untuk si UI-nya. Moving on ke battery life. Baterainya nggak segede yang Pro Max, dia hanya di 6500 mAh baterai, dan karena Xiaomi itu terkenal dengan battery management yang agak kurang, jadi di sini juga memang baterainya masih bisa tahan 2 hari, cuma barely 2 hari. 6500 ini sehari setengah lah mungkin ya, kalau misal kalian dipakai medium usage, kalian pakai foto, mungkin main game 10 menitan lah ya. Untuk daily commission, mostly sosial media sama YouTube, bisa satu setengah hari, cuma ya nggak sebagus yang gue kira, itu aja sih. Tapi at least bisa tahan 1,5 hari sih udah bagus lah. Nggak kayak kakaknya nih, si X8 Pro Max dia bisa tahan 2-3 hari, nggak tahu kenapa ini baterainya nggak habis-habis. Tapi tetap nggak bakal seirit kayak OnePlus 15 menurut gue si X8 Pro Max sekalipun. Oke, seperti itu untuk battery life ya. Langsung aja kita sebelum masuk konklusinya, kelemahan yang gue rasa ada di HP ini. So, HP ini memang punya beberapa kelemahan yang gue rasa. Terutama dari heat management, itu yang nomor 1. Heat managementnya agak kurang, ini HP nggak tahu kenapa kerasa cepet panas. Tapi itu memang to be honest ya, karakteristiknya X7 Pro juga pas dulu ya. Cepet panas itu HP, X6 Pro juga cepet panas. Jadi ini juga masih ngikutin, unfortunately. Lebih better tapi ya, agak cepet panas tadi itu agak kurang menurut gue. Dan yang kedua yang gue rasa juga, dia si watt boost ya, game boosternya dia masih agak buggy karena suka interfere. Dan kalau misalnya gue pakai Scene 8 ya di HP ini, dia malah makin buggy. Kalau misalnya di X7 Pro Max aman, tapi di X7 Pro kalau gue pakai Scene 8 buat FPS overlay, dia kayak ngawur. Kalian bisa lihat deh di gaming testnya gue udah upload ya kemarin di hari biasa. It's just weird gitu. Itu aja sih kelemahannya menurut gue. Sisanya untuk konklusinya, di harga 4 jutaan, walaupun banyak kelemahan seperti itu, gue tetap rekomen HP ini di harga 4 jutaan sih. Even untuk HP all-rounder, ini oke banget. Karena dari performanya ini kenceng banget, chipsetnya kenceng, bisa 4K 60 nggak di core, build quality kerasa bagus. Kelemahannya hanya dari heat management dan HyperOS-nya kalau misalkan nggak suka. Ya kedua itu menurut gue sih, kalau misalkan kalian gamer, lumayan big deal ya, karena kalian bakal stuck sama HyperOS selamanya. Tapi overall, di harga 4,8 jutaan, susah nyari kompetitor di harga segitu. Itu harga yang cukup menarik ya, karena kan itu salah satu harga yang no man's land. Di 5 jutaan kita masih ada produk zaman dulu kayak F7 dan Neo 10. Nah ke 6 jutaan ada kakaknya X8 Pro Max dan juga ada 15R. Naiknya lagi ke F8 Pro itu di 8 jutaan. Di 3 jutaan ada GT34. Jadi ya ini pas lah harganya menurut gue. Seperti itu, bagaimana menurut kalian? Bisa komen di bawah. Segini aja video. Thank you for watching dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Goodbye.